pengiriman antar kota dan antar provinsi serta individu maupun perusahaan. Modal awalnya itu 50 juta, pinjaman banknya itu 100 juta, dan total dana awalnya itu 150 juta. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pendapatan jasa logistik sebesar 120 juta, total pendapatan 120 juta, beban gaji karyawan 20 juta, beban bahan bakar kendaraan 15 juta, beban pemeliharaan kendaraan 10 juta, beban sewa kantor 10 juta, beban administrasi 10 juta, beban bunga pinjaman 5 juta, total beban 70 juta, dan laba bersih tahun berjalan sebesar 50 juta. Laporan posisi keuangan neraca. Aktiva, kas sebesar 70 juta, kendaraan operasional 80 juta, peralatan kantor 50 juta, total aset 200 juta. Pasiva, liabilitas suku tambang sebesar 100 juta, total liabilitas 100 juta, ekuitas, modal saham sebesar 50 juta, laba tahun berjalan 50 juta, total ekuitas 100 juta. Jadi total aktiva dan total pasiva sebesar 200 juta. Laporan perubahan modal dan arus kas. Laporan perubahan modal atau ekuitas, modal saham awal 50 juta, laba bersih tahun berjalan 50 juta, dividen 0. Total modal akhir 100 juta. Laporan arus kas, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 120 juta, pembayaran beban operasional 70 juta, kas bersih dari operasi 50 juta, setoran modal pemegang saham 50 juta, penerimaan pinjaman bank 100 juta, pembelian kendaraan dan peralatan sebesar 130 juta, kenaikan kas bersih 70 juta, dan saldo kas akhir sebesar 70 juta. Kemudian ada analisis rasio keuangan, yaitu debitu aset rasio 0,5 atau 50%, dan return on asset yaitu 25%, dan debitu equity ratio 1 kali atau 100%. Kemudian ada return on equity yaitu 50%. Analisis kondisi keuangan. Probabilitas PT Angkasa Biru memperoleh laba bersih 50 juta, perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dan kegiatan operasionalnya dan tidak mengalami kerugian. Kemudian ada likuiditas, kas perusahaan 70 juta menunjukkan dana yang cukup untuk mendukung operasional sehari-hari. Perusahaan tetap perlu menjaga arus kas agar mampu memenuhi kewajiban. Kemudian ada solvabilitas, total asetnya 200 juta, lebih besar dibandingkan total kewajibannya yaitu 100 juta. Perusahaan masih mampu memenuhi seluruh kewajiban apabila diperlukan. Kemudian ada kinerja perusahaan. Perusahaan menunjukkan kinerja yang baik karena berhasil memperoleh laba, memiliki aset lebih besar daripada hutang, serta memiliki ekuitas positif, kondisi keuangan yang cukup sehat. Pertanyaannya, apakah PT Angkasa Biru yang saya dirikan mengalami keberhasilan kondisi keuangan? Apakah bagus atau tidak? Bagaimana menurut Anda? Iya, karena berdasarkan laporan keuangan yang telah dianalisis tadi, PT Angkasa Biru menunjukkan kinerja yang baik selama tahun 2025. Perusahaan berhasil memperoleh laba bersih sebesar 50 juta dan memiliki total aset sebesar 200 juta yang lebih besar dibandingkan total